Halo semua, saya Dewi Masruroh, NIM BI 62002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yaitu menggunakan scrapbooks yang 90% sangat layak untuk kita jadikan sebagai media pembelajaran ya. Oke, silakan simak. Scrapbooks membaca kritis. Membaca kritis, hakikat dan arti penting membaca kritis. Membaca kritis merupakan proses yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks tersirat. Selanjutnya, arti penting membaca kritis. Arti penting membaca kritis adalah keterampilan membaca yang merupakan aspek paling dalam pengembangan kemampuan berpikir individu. Melalui aktivitas membaca, dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Proses membaca pada dasarnya merupakan aktivitas berpikir. Jenis-jenis membaca kritis. Adapun jenis-jenis membaca kritis sebagai berikut. Yang pertama, membaca teliti. Yang kedua, membaca pemahaman. Yang ketiga, membaca ide. Dan yang terakhir, membaca sastra. Apa sih itu membaca teliti? Membaca teliti secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh penulis. Oleh karena itu, pembaca selain dituntut harus dapat memahami semua makna teks yang dibacanya, juga dituntut untuk mengenali dan menghubungkan kaitan antar gagasan yang ada, baik yang terdapat dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Salah satu kegiatan penunjang yang akan sangat membantu dalam proses membaca teliti ini, yakni dengan menandai bagian-bagian buku yang dianggap penting. 2. Membaca pemahaman. Kegiatan membaca pemahaman merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta pemahaman tentang apa yang dibaca. Membaca pemahaman adalah pemahaman arti atau maksud dalam suatu bacaan melalui tulisan. Definisi ini sangat menekankan pada dua hal yang pokok dalam membaca, yaitu bahasa itu sendiri dan simbol grafik tulisan yang menyajikan informasi yang berwujud bacaan. Jadi, seorang yang melakukan kegiatan membaca pemahaman harus menguasai bahasa atau tulisan yang digunakan dalam bacaan yang dibacanya dan mampu menangkap informasi atau isi bacaan tersebut. Membaca pemahaman didefinisikan pula sebagai salah satu macam membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Menurut Sujanto dalam Nur Hadi, kemampuan membaca sangat kompleks dan bukan hanya kemampuan teknik membacanya saja, tetapi juga kemampuan dalam pemahaman dan interpretasi isi bacaan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa membaca pemahaman adalah kegiatan membaca untuk memahami isi bacaan, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam bahan bacaan tersebut. Yang ketiga yaitu membaca ide. Orang yang lebih banyak membaca maka akan mempunyai banyak ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Dan orang yang kaya akan ilmu dan pengalaman akan mudah berbicara atau menulis tentang ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya. Begitu juga semakin banyak membaca, orang akan semakin terampil berbahasa, dan orang yang terampil dalam berbahasa akan semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. Ketika kita membaca sebuah buku, apakah buku tersebut kita baca secara keseluruhan begitu saja? Tanpa tahu apa maksud yang disampaikan si penulis yang mampu memberikan peningkatan kualitas ilmu dan pengalaman kita? Atau kita cukup tahu saja maksud si penulis, namun tanpa menemukan ide, gagasan, serta cita-cita penulis dalam tulisannya? Dalam membaca apa saja, hendaklah kita menentukan ide pokok pada bacaan tersebut. Jangan sampai hanya membuang waktu untuk menekuni detail semua bacaan.
Dengan membaca ide, memberikan banyak manfaat bagi tercapainya tujuan membaca yang optimal dan mampu membawa kepada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Dengan membaca ide, kita dapat menemukan gagasan, ide yang terkandung pada bacaan dengan cepat dan tepat tanpa membacanya secara keseluruhan secara detail. Dengan membaca ide atau gagasan pokok, maka kita sebenarnya telah menghemat waktu dan tenaga dalam membaca. Estetis, yaitu membaca yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Dalam membaca sastra, pembaca dituntut untuk mengaktifkan daya imajinasinya dan kreativitasnya agar dapat memahami dan menghayati isi bacaan. Setelah membaca sebuah karya sastra, pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui karya sastra yang dibacanya. Disinilah letak kelebihan pembaca karya sastra dibandingkan pembaca karya-karya lain. Karya sastra dikelompokkan menjadi 3 jenis, prosa, puisi, dan drama. Nah, prosa fiksi sebagai sebuah cerita rekaan yang biasa juga disebut sebagai cerita rekaan memiliki fungsi untuk memberikan kepada pembaca tentang suatu kejadian atau peristiwa yang mungkin ada dalam kehidupan nyata. Unsur-unsur prosa fiksi seperti yang sudah Anda pelajari dalam mata kuliah sastra mencakup tema, tokoh, alur, setting, atau latar, gaya, dan sudut pandang. Dalam karya prosa fiksi, terkandung sebuah amanat yang dibungkus oleh unsur-unsur cerita tersebut. Kejadian-kejadian dan amanat inilah yang akan Anda peroleh dari cerita yang Anda baca sebagai suatu pengalaman. Tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami tujuan penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan membaca kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Yang keempat, memberikan penilaian terhadap penulisan penulis atau pengarang. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Keterampilan membaca kritis. Berpikir kritis merupakan kompetensi inti dalam membaca kritis. Aktivitas membaca dibangun dari keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan level kognitif, dalam proses berpikir kritis, keterampilan membaca kritis dapat dibagi menjadi 6, yaitu keterampilan menginterpretasi adalah keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi data atau peristiwa. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, atau opini. Keterampilan menginferensi adalah keterampilan mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan untuk menilai kredibilitas pertanyaan yang didasarkan persepsi, situasi, keyakinan, atau pendapat. Keterampilan mengeksplanasi adalah keterampilan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi atau data atau gagasan berbasis bukti, konsep, dan kriteria. Dan yang terakhir yaitu keterampilan meregulasi. Keterampilan meregulasi diri adalah keterampilan untuk memahami kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Prosedur membaca kritis. Yang pertama yaitu pembelajaran membaca. Pembelajaran membaca memiliki tujuan utama untuk memahami isi dan memberikan respon terhadap teks. Aktivitas membaca dilakukan dengan beragam model membaca, yakni membaca nyaring, membaca bersama, membaca berpasangan, membaca terbimbing, dan membaca bebas. Yang kedua yaitu prosedur membaca kritis. Dalam pembelajaran membaca kritis, Tomasek 2009 halaman 128-131 mengembangkan aktivitas pembelajaran membaca kritis yang dikembangkan dari proses membaca. Untuk membentuk pemahaman kritis, rangkaian pembelajaran diorganisasikan dalam 6 tingkatan aktivitas, yakni yang pertama, identifikasi masalah isu. Identifikasi masalah isu.
Tahapan ini bertujuan membantu pembaca menemukan permasalahan utama yang diungkapkan dalam teks, menganalisis kompleksitas masalah, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan topik. Yang selanjutnya, membuat koneksi aktivitas mahasiswa. Pada tahap ini adalah menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan teks yang dibaca. Yang ketiga yaitu menginterpretasi bukti. Aktivitas pembaca pada tahapan ini adalah mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti-bukti yang diajukan oleh penulis untuk mendukung argumen, asumsi, dan sudut pandang penulis. Menantang asumsi. Pembaca menilai dan menguji argumen dan validitas argumen penulis. Membuat aplikasi. Pembaca menerapkan konsep atau pengetahuan yang didapatkan dari teks yang dibaca dalam situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu mengambil sudut pandang yang berbeda. Pembaca mengembangkan ide gagasan atau pandangan yang berlawanan dengan sudut pandang yang digunakan penulis dari teks yang dibaca. Itulah tadi presentasi saya mengenai scrapbooks membaca kritis yang merupakan salah satu media pembelajaran untuk anak. Oke, saya cukupkan. Terima kasih.